Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi Arabik masih dengan judul yang sama, yaitu tentang al-mihnatu, artinya profesi. Di dalam judul ini kita akan membahas tentang ismul isyarah wasifah. Apa itu ismul isyarah teman-teman, wasifah? Ismul isyarah itu artinya kata tunjuk atau kata penghubung dalam bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu. Contohnya seperti ini dan itu. Ini dia kata penghubung, kata penghubungnya ini dan ini dan itu. Lalu apa itu kata sifat? Kata sifat itu adalah kata yang bersifat memberi keterangan tentang sifat atau kondisi suatu benda atau mensifati suatu benda atau sesuatu yang lainnya. Kita lihat di bawah sini ada contoh-contoh sifat teman-teman. Apa itu? Apa saja? Agoniyun artinya kaya, nasyitotun artinya rajin, mahiratun artinya pandai, alimatun artinya berilmu. Ini semua adalah contoh-contoh kata sifat teman-teman. Dan ini ada contoh dari ismul isya. Ini ismul isyarah, macam atau bagian dari ismul isya. Ada ismul isyarah, ada lil qarib dan ada lil ba'id. Contoh dari lil qarib ini ada apa aja? Ada hadza. Hadza ini kita gunakan untuk domir ini untuk domir laki-laki yang mempunyai arti ini. Hadhihi kita gunakan untuk domir perempuan teman-teman, sama mempunyai arti ini. Dan ini ada contoh untuk lil ba'id. Ada zalika dan tilka. Kalau zalika ini kita gunakan untuk domir laki yang mempunyai arti itu. Kalau tilka itu kita gunakan untuk domir perempuan yang mempunyai arti sama, yaitu artinya itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yuk kita perhatikan isim isyarahnya ya teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh dari isim isyarah. Kita fokuskan ke isim isyarahnya saja teman-teman. Ada hadza, ada hadhihi, ada hadza, hadhihi, hadza. Kita fokus ke hadza, hadhihi karena ini adalah contoh dari isim isyarah teman-teman. Ini ada hadza tabibun, hadhihi tabibatun. Apa yang membedakan antara hadza tabibun wa hadhihi tabibatun teman-teman? Hadza tabibun ini dokter laki-laki. Kalau hadhihi tabibatun, di sini kita menggunakan kalimat hadhihi karena dokternya ini seorang perempuan. Maka dari itu kita menggunakan kalimat ismul isyarah hadhihi. Ini dokter laki-laki dan ini dokter perempuan. Kita lanjut ke contoh mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ini guru laki-laki. Hadhihi mudarrisatun. Hadhihi ini digunakan untuk domir perempuan, sama seperti hadhihi tabibatun. Hadhihi mudarrisatun ini guru perempuan. Hadza raisul madrasati. Ini kepala sekolah laki-laki. Hadhihi raisatul madrasati. Ini kepala sekolah perempuan. Kita lihat lagi. Hadza muhandisun. Ini arsitek laki-laki. Hadhihi muhandisatun. Ini arsitek perempuan.
Hadza soyyadun, ini pelaut laki-laki. Hadhihi soyyadatun, ini pelaut pelaut perempuan. Oke. Maaf, soyyadun ini artinya nelayan. Hadza soyyadun, ini nelayan laki-laki. Hadhihi soyyadatun, ini nelayan perempuan. Hadza baharun, ini pelaut laki-laki. Hadhihi baharatun, ini pelaut perempuan. Ini semua contoh dari isim isyarah lil qarib, karena hadza dan hadhihi itu ismul isyarah lil qarib. Apa yang membedakan bagaimana cara menggunakan hadza hadhihi? Apabila hadza kita gunakan untuk domir laki-laki, teman-teman, kayak ini tobibun, itu dokter laki-laki. Mudarrisun, ini dokter perempuan. Mudarrisun, guru laki-laki. Hadza raisul madrasah, kepala sekolah laki-laki. Semua yang berbentuk laki-laki mudzakkar, maka kita menggunakan isim isyarah hadza. Kalau perempuan apa, teman-teman? Hadhihi. Kayak ini contohnya, hadhihi baharatun, hadhihi soyyadatun. Ini yang membedakan antara hadza dan hadhihi. Kita lihat ke contoh selanjutnya, teman-teman. Hadza ba'iun, hadhihi ba'iatun, hadza amilun, hadhihi amilatun. Ini semua sama seperti contoh sebelumnya. Yang membedakan antara hadza dan hadhihi ini yaitu karena ini pedagangnya laki-laki, maka dia menggunakan kalimat isim isyarah hadza. Karena kalau ini dia menggunakan hadhihi karena yang penjual ini perempuan. Karena isim isyarah yang menunjukkan perempuan itu menggunakan hadhihi. Semuanya sama. Hadza fallahun, hadhihi fallahatun. Fallahun ini petani laki-laki. Hadhihi fallahatun, ini petani perempuan. Masih sama, yang membedakan kalau hadza itu membahas tentang itu kita gunakan untuk domir laki-laki, hadhihi untuk domir perempuan. Baik, teman-teman, ini ada contoh ismul isyarah lil ba'id. Karena dia dzalika dan tilka, itu yang enggak dekat dari kita, jauh dari kita, tapi kelihatan. Apa contohnya? Dzalika syurtiyun, itu polisi. Tilka syurtiyatun, itu polisi wanita. Apa yang membedakan antara dzalika dan tilka ini, teman-teman? Karena polisinya ini laki-laki, maka kita menggunakannya dzalika syurtiyun. Tapi kalau polisinya perempuan bagaimana? Kita menggunakan tilka syurtiyatun. Karena tilka ini kita gunakan untuk domir perempuan, untuk domir muannas, dan dzalika ini kita gunakan untuk domir laki-laki. Itu polisi. Tilka syurtiyatun, itu polisi wanita. Dzalika jundiyun, tilka jundiyatun, itu tentara laki-laki. Tilka jundiyatun, itu tentara perempuan. Ini semuanya sama, teman-teman, ya. Masih sama seperti hadza dan hadhihi. Tapi kalau hadza hadhihi kita gunakan untuk yang dekat. Kalau dzalika tilka kita gunakan untuk yang jauh tapi kelihatan, teman-teman. Masih sama. Kalau dzalika itu digunakan untuk domir perempuan, kalau tilka itu kita gunakan untuk domir laki, untuk domir perempuan. Dzalika kita gunakan untuk domir laki-laki, tilka kita gunakan untuk domir perempuan. Untuk kalimat setelahnya cukup kita tambahkan ta apabila kita ingin menggunakan domir muannas. Kayak ini contohnya, dzalika shahafiyun, itu wartawan laki-laki. Kalau kita ingin ubah ke dia wartawan, itu wartawan perempuan, kita tinggal tambahkan ta marbutoh
kita cukup menambahkan ta marbutoh pada setelah huruf ya di sini teman-teman. Ini kita lihat ya. Tilka sohafiyatun, itu wartawan perempuan. Ini semuanya contoh dari ismul isyarah lil ba'id. Lalu bagaimana? Mister ulangi ya, Mister simpulkan. Jadi cara membedakannya, dalika itu digunakan untuk domir laki-laki, tilka itu digunakan untuk domir perempuan. Kita lihat lagi ke contoh selanjutnya. Contoh terakhir, dalika muwazzofun, masih sama teman-teman ya. Tilka muwazzofatun. Nah ini dalika sa'il barid, tilka sa'iyatul barid. Itu tukang kantor pos laki-laki, itu tukang kantor pos perempuan. Jadi kalau tukang pos laki-laki kita menggunakan dalika, kalau tukang pos perempuan kita menggunakan ismul isyarah tilka. Baik teman-teman, kita lihat ke slide selanjutnya ya. Nah ini contoh dari dari sifat. Hadza tajirun, hajat tajiru ghaniyun. Apa yang mensifati pedagang ini? Yang mensifati pedagang ini yaitu ghaniyun, artinya kaya. Ini pedagang ini pedagang yang kaya. Hadhihi khadimatun, hadhil khadimatu nasyitatun. Ini pelayan yang rajin. Ini nomor 3, dzalika sa'ikun, dzalika sa'iqu mahirun. Tilka mudarrisatun, itu guru perempuan. Tilkal mudarrisatu alimatun, itu guru perempuan. Alimatun, itu guru perempuan yang berilmu. Hadza syurtiyun, ini polisi. Hadza syurtiyut thayyibun, ini polisi yang baik. Nomor 1 dan nomor 1 ini contoh dari ismul isyarah lil qarib, untuk domir laki-laki karena menggunakan hadza. Yang nomor 2 ini ismul isyarah masih lil qarib tapi digunakan untuk domir perempuan karena di sini pelayannya pelayan perempuan. Baik, di sini ada yang harus kita pahami. Di sini semuanya ada sifat. Ada ghaniyun, nasyitatun, mahirun, alimatun, thayyibun. Ini semuanya contoh-contoh sifat. Ghaniyun ini kaya, nasyitatun rajin, mahiratun pandai, alimatun berilmu, thayyibun baik. Nah, ini semuanya yang mensifati semua profesi ini, bahwa pedagang itu kaya, bahwa pelayan itu rajin, bahwa guru perempuan itu bahwa guru perempuan itu berilmu, bahwa polisi itu baik, bahwa pelayan perempuan itu rajin. Ini semuanya kata sifat. Karena kata sifat itu kita balik lagi yang mensifati sesuatu benda atau sesuatu yang lainnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Mister harap sampai sini teman-teman semuanya dapat memahami dengan mudah ya. Oke, untuk tugasnya kita jangan lupa dikerjakan latihan halaman 27. Baik, sampai sini dulu ya teman-teman ya materi Arabiknya. Syukron.